Video ini akan membahas tentang Perang Dunia. Jadi silahkan ditonton, simak dan pahami video materi yang akan disampaikan. Perlu kita ketahui bahwa di dunia ini sudah terjadi Perang Dunia itu sebanyak 2 kali, yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia kedua. Khusus untuk video ini hanya akan membahas tentang Perang Dunia I. Sementara Perang Dunia yang kedua itu nanti akan dibahas pada video berikutnya. Perang Dunia I atau sering disebut dengan PD1. Adapun materi pokok yang akan dibahas pada video ini antara lain, 1 itu tentang pengertian Perang Dunia. Jadi nanti kita akan melihat ataupun memahami tentang pengertian dari Perang Dunia. Kemudian yang kedua adalah sebab-sebab terjadinya Perang Dunia I. Ya, jadi nanti kita akan melihat tentang apa saja sebab-sebab terjadinya Perang Dunia I. Kemudian yang ketiga adalah negara-negara yang terlibat pada masa Perang Dunia I. Kemudian yang keempat adalah akhir dari Perang Dunia I. Dan yang kelima adalah dampak dari Perang Dunia I. Jadi itu 5 materi pokok yang akan dibahas pada video untuk materi kali ini. Baik, langsung saja kita lihat materi yang pertama, yaitu tentang pengertian Perang Dunia. Perang Dunia adalah suatu perang yang berskala besar dan melibatkan sebagian besar negara dunia yang jangkauannya antar benua hingga persekutuan militer. Jadi Perang Dunia ini melibatkan banyak negara yang jangkauannya bisa sampai antar benua. Nah, untuk Perang Dunia I itu terjadi pada tahun 1914 sampai 1918. Kemudian sebab-sebab terjadinya Perang Dunia I itu ada 2 sebab, yaitu sebab khusus dan sebab umum. Sebab khusus Perang Dunia I adalah terbunuhnya Pangeran Austria yang bernama Franz Ferdinand itu oleh Gavrilo Princip, ini dari Serbia. Jadi pada waktu itu putra mahkota dari Austria yang bernama Franz Ferdinand ini dibunuh oleh Gavrilo Princip, ini yang berasal dari Serbia. Peristiwa ini terjadi di daerah Sarajevo pada tahun 1914. Karena hal tersebut, maka Austria itu menyatakan perang terhadap Serbia. Kemudian sebab umum Perang Dunia I itu ada 3. Yang pertama adalah pertentangan negara-negara Eropa itu dalam mendapatkan wilayah jajahan. Jadi negara-negara Eropa saling bersaing untuk memperoleh wilayah jajahan. Pada waktu itu salah satu negara Eropa yang menjajah Indonesia itu adalah negara Belanda. Begitupun negara-negara Eropa lainnya itu saling bersaing, saling bertentangan guna mendapat wilayah negara jajahan. Kemudian yang kedua itu adalah terjadinya perlombaan dalam bidang militer dan persenjataan. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya politik aliansi atau politik dalam mencari kawan. Jadi aliansi ini adalah negara-negara yang terbentuk menjadi suatu kelompok, kemudian
negara-negara lain juga membentuk kelompok ataupun sering disebut dengan aliansi atau gabungan dari beberapa negara yang bersekutu dan berkawan. Kita lanjutkan, negara-negara yang terlibat pada Perang Dunia I itu ada dua pihak yang terlibat dalam Perang Dunia I, yaitu blok sekutu dan blok sentral. Nah, inilah blok-blok inilah yang dikatakan tadi yang dinamakan dengan aliansi. Ya, jadi blok sekutu ini terdiri dari negara Italia, Inggris, Rusia, dan Prancis. Kemudian lawannya itu membentuk aliansi atau blok yang diberi nama dengan blok sentral yang terdiri dari Austria, Turki, dan Jerman. Kita lanjutkan dengan akhir dari Perang Dunia I. Perang Dunia I dimenangkan oleh blok sekutu yang terdiri dari Italia, Inggris, Rusia, dan Prancis. Kemudian penyelesaian Perang Dunia I itu dilakukan dengan melakukan beberapa perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian tersebut antara lain Perjanjian Versailles, ini yang dilaksanakan tanggal 28 Juni 1918. Kemudian Perjanjian Saint-Germain, ini adalah pada tanggal 10 November 1919. Kemudian Perjanjian Sèvres ini terjadi pada tanggal 20 Agustus 1920. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu dampak dari Perang Dunia. Ya, yang pertama dampak dalam bidang politik dan pemerintahan. Ini munculnya paham-paham baru seperti fasisme ini di Italia, kemudian ada Nazi itu di Jerman. Ya, jadi paham-paham ini muncul setelah terjadinya Perang Dunia I. Kemudian dampak dalam bidang sosial dan budaya, jelas adanya krisis ini yang menimbulkan banyak kemiskinan. Kemudian yang pasti adalah banyaknya korban jiwa. Baik, itu saja pembahasan tentang materi Perang Dunia I. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para siswa-siswi SMA dan para pecinta sejarah dimanapun berada. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.